wabarakatuh. Illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baiklah, taklim kita pada hari ini melanjutkan yang minggu yang telah lewat, berbicara tentang judul pasal tentang kesungguhan dalam belajar, ketekunan dan semangat. Mudah-mudahan kita selalu diberi keberkahan, kekuatan dalam menuntut ilmu. Baiklah, yang ulun hormati Ustadz dan Ustazah, serta yang kami banggakan siswa-siswi SMP Citra Madinatul Ilmi. Untuk meneruskan atau melanjutkan taklim kita yang telah lewat, sebelumnya kita berbicara tentang kesungguhan dalam menuntut ilmu. Seorang penuntut ilmu termasuk Ustadz, Ustazah juga menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu sampai ke liang lahat. Jadi seumuran hidup kita ini selalu terus dituntut untuk tetap menuntut ilmu. Yang pertama sebagai penuntut ilmu kemarin yang pelajaran kita yang telah lewat yaitu hendaklah mengurangi makan, mengurangi tidur, dan termasuk juga mengurangi berbicara yang banyak, yang sia-sia, sesuatu hal yang tidak bermanfaat. Dari sini dan juga bagaimana kita menggapai sebuah cita-cita, maka kita harus bercita-cita yang sangat tinggi. Selanjutnya, kalau ada kitabnya bisa dibuka di halaman 32. Dan modal paling pokok ialah kesungguhan. Seorang penuntut ilmu, modal pokoknya adalah kesungguhan. Segala sesuatu bisa dicapai asal mau bersungguh-sungguh. Manjada wajada. Pasti apabila kita bersungguh-sungguh pasti akan dapat. Maka dan bercita-cita yang tinggi. Barang siapa bercita-cita ingin menguasai kitab-kitabnya Muhammad bin Hasan, orang dulu zaman dahulu tuh kitab-kitab itu dihafal. Bukan Al-Quran saja yang dihafal, bukan hadis dan kitab-kitab karangan pun sendiri juga dihafal. Kenapa? Karena memang susah otak-otak dalam otak mereka. Kalau kita saat ini banyak kitabnya sudah bahambur, tapi menghafalnya kulir. Nah ini kalau bahasa Banjarnya kulir malah menghafal. Terbalik orang-orang dahulu kitabnya susah dicari, maka mereka simpan dan mereka hafal. Asal disertai dengan kesungguhan dan ketentuan sangat banyak kitabnya. Apabila kita kesungguhan, kita yakin, kita kuat, pasti akan kita bisa menghafal keseluruhannya. Tentu itu akan menguasai seluruhnya, paling tidak sebagiannya. Nah, paling tidak sebagiannya kita hafal. Nah, ini sebagai contoh saja lah, ini sebagai orang-orang terdahulu. Kalau kita saat ini ya seperti itulah juga, kalau bisa kita selalu menghafal dan memurajai hafalan kita, yaitu hafalan Al-Quran. Maka manakala seseorang mempunyai cita-cita yang tinggi, tetapi tidak mau bersungguh-sungguh dalam belajar, tentu dia tidak akan memperoleh ilmu kecuali sedikit. Al-ilmu bita'allum. Ilmu itu dengan belajar. Kadangkala ilmu itu datang langsung atau mengarang-arang sendiri, ilmu tidak bisa. Karena ilmu bita'allum. Al-ilmu nurun. Itu banyak kalimat-kalimat yang seperti itu yang menjelaskan kepada kita bahwasanya ilmu itu sebagaikan cahaya. Nah, maka hendaklah kita dalam keadaan suci, dalam keadaan baik ketika kita belajar. Syekh Al-Imam Al-Ajal, Ustadz Radiyuddin An-Naisaburi menyebutkan dalam kitab Makarimul Akhlaq bahwa Raja Zulkarnain ketika hendak pergi untuk menguasai timur dan barat, terlebih dahulu ia berunding dengan orang-orang yang bijaksana. Raja Zulkarnain ini menguasai timur dan barat itu gimana? Lalu beliau berunding dengan orang-orang yang bijaksana. Dia berkata, bagaimana aku harus pergi mengejar kedudukan ini, sementara dunia ini amat sedikit dan segera sirna. Dan kerajaan dunia menurutku sangat remeh dan bukan tergolong cita-cita yang tinggi.
Nah, mengejar dunia bukan suatu hal cita-cita yang tinggi. Nah, kalau kita mengejar dunia ini, karena dunia, macam kalimatnya dalam Al-Quran itu, dunia ini laibu walahu, dunia ini hina, dunia ini permainan. Jadi tidak perlu itu dugi. Boleh jadi orang sugih, tapi hendaklah kita dermawan, rajin bersodakah. Kata orang-orang yang bijaksana itu, pergilah supaya engkau memperoleh kerajaan dunia dan akhirat. Nah, hendaklah kita mengejar dunia dan akhirat. Kerajaan dapat terkuasai timur dan barat, dan akhiratnya juga dapat. Nah, maka dia menjawab, kalau demikian baiklah. Maka Raja Zulkarnain tadi pergi karena ada akhiratnya di dalam sana. Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah yuhibbu ma'aliyal umuri wa yakrahu safsafaha. Artinya sesungguhnya Allah Ta'ala Subhanahu Wa Ta'ala mencintai sesuatu yang tinggi dan membenci sesuatu yang rendah. Ini bukan badan lah ukurannya. Sesuatu hal yang tinggi itu maksudnya cita-cita yang tujuan hidupnya tidak Kayaknya pun Ustadz Ali putus tuh. Ya, biar kita tunggu dulu sebentar. Rasanya sih dia di kelas tadi selesai. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya lanjutkan sebagaimana hadis Rasulullah tadi yang mengatakan bahwasanya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai sesuatu yang tinggi dan membenci sesuatu yang rendah. Itu bukan ukurannya, bukan badan lah. Kasihan kena yang rendah kena disambat Allah kada cinta, atau yang tinggi Allah cinta kada. Itu sesuatu yang dijelaskan sebagai sebuah perumpamaan, yaitu hendaklah kita memiliki cita-cita yang tinggi, dan cita-cita itu bukan urusan keduniaan. Nah, itu yang penting.
Dan janganlah engkau tergesa-gesa ingin mencapai sesuatu, tetapi cobalah terus sambil bersabar. Nah, hendaklah kita tergesa-gesa ingin mengerjakan sesuatu itu jangan terlalu tergesa-gesa. Karena tergesa-gesa itu yaitu sesuatu perbuatan dari syaitan. Hendaklah kita sambil berusaha dan sambil bersabar. Kulit kalau bahasa anunya. Karena kesabaran itu ibarat api yang dapat melunakkan tongkat dari besi. Dan dikatakan orang, Abu Hanifah pernah berkata kepada Abu Yusuf, engkau memang bodoh, tapi kebodohan itu dapat engkau usir dengan terus-menerus belajar. Seperti tadi, yang tongkat yang terbuat dari besi. Kenapa? Karena kebodohan itu akan hilang apabila kita rajin belajar. Ini masa-masa kalian, masa-masa produktif untuk belajar dan terus belajar. Jangan disia-siakan kesempatan masa muda kalian. Kayak ke Ustadzah ini mungkin sudah tua-tua nih, ngalih benar Pak, anak belajar tuh. Ya. Dan jauhilah sifat malas. Nah, hendaklah kita sebagai penuntut ilmu, jauhilah sifat malas. Malas ini sering mendekati kita, selalu setiap waktu, setiap saat, kadang-kadang menggoda kita untuk selalu bermalas-malasan. Sebab malas itu sumber dari keburukan dan kerusakan yang amat besar. Nah, malas itu adalah sumber satu keburukan dan kerusakan yang amat besar. Dan Syekh Abu Nasr As-Safari Al-Ansari berkata dalam syairnya, wahai jiwaku, jangan menunda amal soleh, berbuat baik dan berbuat kebaikan. Nah, jangan sampai kita menunda-nunda amal soleh, berbuat baik itu jangan sampai kita tunda-tunda. Karena kesempatan yang kedua kalau pindah kada ada lagi. Nah, semua orang berbuat kebaikan akan senang. Sebaliknya orang pemalas berada dalam bencana dan kesialan. Nah, itu kan orang yang malas tadi adalah menjadi suatu bencana dan kesialan. Syair tersebut semakna dengan perkataan penyusun yang berbunyi, wahai jiwaku, tinggalkanlah bermalas-malasan. Nah, sangat karena malas ini sesuatu perbuatan yang ada terpuji atau sesuatu yang tidak bermanfaat. Karena malas bagawi malas, belajar malas, puring aja gawiannya. Nah, supaya engkau tidak menetap di dalam kehinaan. Aku tidak melihat bagian yang diberikan kepada para pemalas kecuali penyesalan karena gagal meraih cita-cita. Nah, karena orang malas, akhirnya cita-citanya tidak akan tercapai. Sudah tua, menyesal. Pasti penyesal itu pasti akan datang kepada kita kelak. Karena kita sering menyia-nyiakan waktu, membuang-buang waktu dalam menuntut ilmu. Akhirnya kita menyesal di waktu tua. Dikatakan orang, penderitaan, kelemahan, dan penyesalan yang diderita manusia sering timbul dari rasa malas. Oleh karena itu, jauhilah rasa malas. Nah, hendaklah kita menjauhi rasa malas ini. Karena malas ini sesuatu, ya tadi, perbuatan yang tidak terpuji, sesuatu hal yang tidak bermanfaat. Dan membicarakan hal-hal yang tidak jelas. Nah, kemana-mana merotet, menggibah, sesuatu hal yang tidak jelas tadi, tinggalkan. Karena itu juga tidak bermanfaat. Dan dikatakan orang, sesungguhnya sifat malas itu timbul karena kurangnya perhatian terhadap keutamaan dan pentingnya ilmu. Kenapa? Karena kada tahu pentingnya ilmu, keutamaan ilmu itu kenapa kada tahu. Jadi dia tidak ada termotivasi sebuah ingin belajar. Kenapa? Karena kada tahu keutamaan dalam menuntut ilmu. Jadi rasa malas. Tapi kalau dia tahu keutamaan dalam menuntut ilmu, maka dia akan semangat dan akan meraih keinginan dan keutamaan itu akan dia peroleh. Oleh karena itu, para menuntut ilmu harus bersusah payah dalam menuntut ilmu. Nah, hendaklah kita bersusah payah, giat, rajin dalam menuntut ilmu. Karena bahwasanya ilmu itu kekal, sedangkan harta benda akan sirna. Nah, ilmu akan kekal, sedangkan harta benda akan sirna. Sebagaimana tadi Zulkarnain tadi kan juga apabila ingin mencari harta, harta itu bukan sesuatu cita-cita yang tinggi, karena harta bisa hilang.
Sebagaimana dikatakan oleh Abu Thalib radhiyallahu an dalam sebuah syair, kita senang menerima pemberian Tuhan yang Maha Kuasa. Kita diberi ilmu dan musuh-musuh kita, orang-orang kafir, kenapa orang diberi harta? Karena akan segera sirna. Kenapa orang-orang yang non-muslim, mereka tidak sholat, mereka tidak ibadah, mereka tidak ini, tidak itu, tetapi diberikan Allah kekayaan, karena itu namanya istidraj, anjuran Allah. Allah berikan semuanya apa hendak berikan. Kaina tunggu di akhir hayat atau di hari kiamat nanti, maka mereka akan merasakan betapa pedihnya siksaan Allah. Jadi makanya orang-orang kafir itu ada sembahyangnya tapi subuh aja. Nah itu tadi, karena istidraj Allah berikan lanjuran kepada mereka. Mungkin itu yang bisa Ustadz sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dan meninggalkan rasa malas tadi. Tapi malas itu pasti datang kepada kita. Bagaimana kita menghindarinya, bagaimana kita mengarasinya, atau bagaimana kita mengusahakan supaya malas itu tidak datang kepada kita. Nah, itu mungkin yang bisa Ustadz sampaikan. Kita sambung minggu yang akan datang, karena masih banyak lagi. Nah, belum selesai lagi bab tentang kesungguhan dalam belajar ini. Semangat. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz. Terima kasih banyak, Ustaz.